untuk mendukung pengembangan produksi lokal tenun tradisional ulos di Samosir. Sinta Mauli Agnes Tamba dihunjuk sebagai narasumber oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir, tentang pembuatan legalitas koperasi yang berlandaskan hukum, dalam acara pembentukan kelembagaan penyedia bahan baku pengembangan kemitraan IKM pendampingan produksi dan akses bahan baku untuk memenuhi standar kemitraan yang digelar di Hotel Fantas Sialanguan, Jumat, tanggal 10 November tahun 2023. Di hadapan puluhan kaum ibu pengrajin tenun tradisional ulos, Agnes Tamba menjelaskan tentang badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, ujar Sinta Mauli Agnes Tamba. Banyak hal yang disampaikannya untuk memotivasi kaum ibu-ibu pengrajin tenun tradisional ulos, agar dapat menambah pundi-pundi ekonomi. Mereka, kaum ibu, pun antusias mendengarkan pemaparan yang diberikan Agnes Tamba. Sebagai bentuk dukungan Sinta Mauli, ia bersedia membuat akte pendirian koperasi tanpa dipungut biaya, sehingga para kaum ibu yang hadir dalam acara itu merasa gembira. Marilah kita dengan serius untuk membesarkan koperasi ini, saya siap kapan saja dibutuhkan untuk membesarkan koperasi ini. Jika ada sesuatu yang kurang, mari duduk bersama untuk mencari solusi, imbuhnya. Dengan jumlah anggota 50 orang, direncanakan para kaum ibu akan membentuk satu koperasi bernama Tenun Sejahtera Samosir yang diketuai oleh Citra Papahan dan Sinta Mauli Agnes Tamba juga diikutkan sebagai bagian dalam koperasi itu. Selesai acara, para kaum ibu pengrajin tenun ulos menunjukkan hasil tenunannya kepada Sinta Mauli Agnes Tamba, kemudian foto bersama. Dalam berkas kami nanti di kantor dan juga ke kementerian. Akta koperasi adalah harus ada berita acara pendirian, baru ada daftar hadir. Setelah itu KTP semua anggota dan pengurus dan pengawas. Siapa yang tertera dalam koperasi itu harus ada KTP-nya. Lalu nanti setelah itu nama koperasinya. Ketika oke nanti koperasi ini daftarnya ke kementerian, namanya oke, kita akan lanjutkan akta pendiriannya. Disitulah perlu kami KTP dan berita acara tadi. Lalu selesai itu kita tanda tangan. Tanda tangan boleh semuanya, tapi boleh juga pakai kuasa. Kuasa yang dikuasakan kepada ketua. Nanti akan kita bantu konsepnya. Ketika hanya ketua yang menandatangani ke kantor. Udah selesai itu nanti, dapatlah kami daftar ini lagi ke kementerian. Gak tempo, kalau internet kita bagus dan pelayanan di kementerian cepat, gak lama kok. Yang kita lakukan itu kadang-kadang 3 hari sudah selesai SK-nya. Tetap kita pantau, mudah-mudahan semua daripada pelayanan yang kita lakukan cepat selesai. Biasanya 3 hari sudah kelar. Ketika sudah oke semua dari pemerintah, semua sudah oke, masuk ini ke kementerian, biasanya 3 hari udah kelar. Udah kelar, keluar SK-nya. Lalu itulah yang bisa kita sampaikan. Ketika SK sudah keluar dan akta pendirian sudah keluar, kalau ada yang keluar dari anggota yang sudah terdaftar, baik itu pengurus, pengawas dan juga anggota, tentu harus membutuhkan surat pernyataan pengunduran diri.